Shalom, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga patut bersyukur kita boleh memasuki bulan ke-8 tahun 2021. Dan hari ini kita akan memulai kembali ibadah kaum perempuan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Heli Rahel Regita Tipang dan liturgos oleh Ibu Maria Purba dalam pelayanan wilayah 2 serta organis oleh Saudara Herdi Kadun. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan baik adanya. Dan kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan kita dari awal sampai akhir. Dan kami atas nama pengurus kaum perempuan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, baik dari tim multimedia, dari pelayanan wilayah 2, dan juga liturgos serta Ibu Pendeta Heli Rahel Regita Tipang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang kaum perempuan semua untuk bangkit berdiri dengan kita menyanyi pujian Manis Kau Dengar. Kita nyanyikan 2 kali.
Kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang senantiasa Kau curahkan bagi setiap kami, kaum perempuan yang saat ini bersama-sama kami beribadah dalam ibadah KKP. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih kalau Kau sempatkan kembali kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah KKP sore hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati dan memimpin setiap ibadah kami di sore hari ini, agar kiranya semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kau urapi berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu di dalam mendengarkannya nanti, dan kami dalam memuji nama-Mu kami boleh penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan kita memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, ibu-ibu serta kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah rutin yang kita laksanakan sebulan sekali. Dan kita bersyukur walaupun pertemuan ibadah ini hanya melalui online, lewat aplikasi YouTube yang kita gunakan, kita percaya bahwa Tuhan turut di dalam kerinduan dan harapan bersama, sehingga kita dimungkinkan dan dilayakkan
untuk kembali di dalam persekutuan ibadah Komisi Kaum Perempuan. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan pujian syukur kepadamu, ya Allah Bapa Sorgawi, karena pada saat ini kembali kami dipersekutukan di dalam ibadah Komisi Kaum Perempuan, dan di dalamnya kami rindu Engkau jumpai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir memperlengkapi kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami saat ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah saat ini terambil di dalam Injil menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dan perikop bacaan kita ini dibawa judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Shalom, saudara-saudara kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai bagi kita semua. Kita sama-sama mau merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama tentang 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana. Saudara-saudara, konteks dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, di mana merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan yang diajukan oleh
murid-muridnya tentang bagaimana dan bila manakah hal kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi. Dan kemudian Yesus melanjutkan tentang topik kedatangannya yang tidak terduga melalui perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan tugas utama mereka adalah menyambut mempelai pria dengan pelita yang menyala. Dan agar pelita tetap menyala, hanya 5 gadis yang membawa persediaan minyak. Sedangkan kelima gadis lainnya tidak menyiapkan cadangan minyak. Karena sang mempelai belum tiba dan malam semakin larut, tanpa disadari rasa kantuk mulai menyerang. Dan saat tengah malam tiba, ke-10 gadis tersebut terbangun oleh seruan bahwa si mempelai sudah tiba. Dan hal pertama yang menjadi pusat perhatian mereka adalah tentang pelita. Dan kelihatannya pelita kelima gadis bodoh hampir padam dan mereka berupaya untuk mencari minyak. Sedangkan kelima gadis bijaksana tidak panik sebab cadangan minyak yang mereka bawa masih mencukupi. Dan ketika mempelai tiba, hanya 5 gadis bijaksana yang diperkenan masuk ke ruang perjamuan, sedang kelima gadis bodoh yang terlambat ditolak oleh sang mempelai. Dan kemudian Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan peringatan agar kita berhati-hati dan mawas diri. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, melalui renungan dalam ibadah kita saat ini, kita merenungkannya sesuai tema yang ditentukan oleh pengurus Komisi Kaum Perempuan, yakni bisakah kita menjadi perempuan bijaksana? Saudara, bersikap bijaksana merupakan salah satu unsur penting dalam hal mawas diri. Sikap yang bijaksana membutuhkan kecermatan berpikir dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Karena tanpa kewaspadaan diri justru akan membahayakan diri sendiri. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Namun Tuhan tahu dan berkuasa atas masa depan. Sebab itu orang yang bijaksana dan akan terus mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan di sisi lain, kita tahu bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Sudahkah kita mengerjakan semuanya dengan baik, dengan cermat, dan penuh kesungguhan? Dan lalu untuk apa? Dan untuk siapa semuanya ini kita lakukan? Dengan mengetahui jelas jawabannya, maka kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus berkati, dihubungkan dengan tugas dan peran serta kapasitas sebagai perempuan. Bagaimana kita memberdayakan diri sesuai dengan kekuatan dan kemampuan agar dapat mengatur diri untuk mampu berperan
dan berpartisipasi aktif sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Nah, ketika hidup di tengah masyarakat, bagaimana kita mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk membantu masyarakat yang lain untuk terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dan supaya kita jangan terbawa oleh anggapan-anggapan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berada dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Pandangan-pandangan yang kadangkala menjatuhkan semangat kita dan percaya diri kita. Tetapi kita percaya bahwa perempuan memiliki potensi besar yang tidak bisa dianggap enteng. Bahkan kita sebagai perempuan di tengah-tengah kehadiran dalam kehidupan bernegara, di mana pemerintah menjamin adanya kesetaraan gender melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di dalam kementerian atau P3 ya. Nah, potensi perempuan memang memiliki kontribusi besar mulai dari keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Kita mampu hadir sebagai pelaku usaha dan juga mampu bekerja. Juga dalam kesetaraan gender, mampu menjadi pemimpin dan memberi kontribusi dalam membawa perubahan. Dan dalam kontribusi situasi di tengah kita menghadapi pandemi saat ini, dengan meningkatkan kemampuan lewat potensi yang ada di dalam diri kita, kita juga mampu mengelola bidang usaha, usaha skala rumah tangga, juga industri kecil. Bagaimana kita meningkatkan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja lewat karya yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan semua ini dicapai dengan proses dan kerja keras dalam rangka kesetaraan dan kesejahteraan. Demikian juga saudara dalam sikap dan karakter diri untuk bijak dalam bersikap dan berperilaku sebagai wanita atau perempuan yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan adapun sikap dalam penantian selaku perempuan yang memiliki persediaan minyak seperti perempuan-perempuan bijak yang ada di dalam perumpamaan yang diperumpamakan oleh Yesus tadi. Di mana kita harus benar-benar menerapkannya sebagai perempuan bijak, yaitu kita mengisi, mempergunakan waktu secara bijak. Supaya kehadiran kita, walaupun di tengah-tengah keterbatasan dalam keadaan sulit, kita mampu melakukan hal-hal yang bisa membawa dampak yang positif. Terlebih di dalam peran sosial media. Supaya jangan kita menggunakan teknologi itu hanya demi untuk buang-buang waktu, tapi coba kita gunakan demi untuk apakah kita mampu untuk mengembangkan potensi yang ada untuk bisa menghasilkan. Apakah itu secara ekonomi untuk kita bisa kembangkan di dalam lingkungan kehadiran kita di tengah-tengah keterbatasan yang saat ini kita alami. Dan kemudian kita harus mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Artinya jangan memaksakan keadaan. Kalau hal itu yang justru akan membuat kehidupan kita, membawa kehidupan kita
hidup dalam keadaan yang stres. Karena kita memikirkan apa yang tidak kita mampu lakukan atau tidak mampu kita miliki. Tetapi kalau kita benar-benar mampu untuk melakukannya atau menggunakan waktu dengan sebijak mungkin, maka kita percaya bahwa kita pun akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dalam hidup dan tanggung jawab kita di tengah-tengah lingkungan keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai kaum perempuan. Bukan berarti cuma ibu-ibu saja, tetapi juga mulai dari anak-anak, remaja, pemuda yang tergolong dalam kehidupan sebagai kaum perempuan. Kita berperan, kita memaksimalkan, kita dengan bijak melakukan apa yang membawa kehidupan kita hidup yang berguna. Baik di tengah lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, juga di tengah-tengah kehidupan jemaat. Dan juga hal yang perlu menjadi perhatian adalah supaya kita selalu berpikir positif, berkegiatan positif. Setiap apapun yang kita lakukan haruslah itu memberikan dampak di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang seperti sudah tidak berdaya atau sudah pesimis dengan hidup. Terlebih di kondisi pandemi saat ini, kita akan terus menjalani hidup ini dengan tentram, dengan nyaman di dalam hidup yang sebagaimana yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjadi perempuan bijaksana yang memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk siap sedia dalam segala waktu, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, seperti di dalam ayat terakhir, di dalam ayat 13 tadi, di mana Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Jadi kita tidak hanya terkukung oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kebimbangan, dengan berita-berita yang menakutkan dengan adanya COVID, apalagi ada COVID varian baru yang membuat semua orang itu seperti sudah parno untuk melakukan banyak hal. Tapi percaya bahwa saat kita menanti dengan aktif, bukan juga menanti dengan diam, tapi aktif melakukan segala aktivitas yang positif. Dan lewat firman Tuhan ini, kita juga mengingat apa yang diingatkan kepada kita di dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tuhan Yesus akan menolong kita, menopang kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, menjadi perempuan yang bijaksana, perempuan yang beriman bukan hanya dengan kata, tetapi dengan penghayatan yang penuh. Iman harus ada action. Firman yang harus bertindak, bahwa Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di belakang kita, Tuhan ada di samping kiri kanan kita, Tuhan ada di atas kita, di seluruh kehidupan kita, di lingkup kehidupan kita ada Tuhan yang akan selalu menolong kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi, kami patut bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan lewat ibadah kami. Kami memuji-muji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena Engkau Allah Tuhan kami yang hidup, yang selalu mengerti dan selalu peduli kehidupan kami di tengah kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Selaku Komisi Kaum Perempuan, kami bersyukur saat ini karena Engkau mengingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami,
dan mengingatkan kami akan tanggung jawab kami dalam kehadiran kami selaku Komisi Kaum Perempuan, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kerja, dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur karena kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami selaku perempuan-perempuan untuk bisa menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana seperti apa yang Tuhan Yesus mau ketika kami di dalam masa penantian. Kami mampu untuk mempergunakan waktu kesempatan yang ada dan kami bisa beraktivitas, berkarya sesuai dengan talenta, sesuai dengan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami melakukannya dengan penuh sukacita, menjalani kehidupan, waktu, kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga datang kepadamu saat ini lewat doa, membawa pergumulan saudara-saudara kekasih kami, khususnya ibu-ibu dan kaum perempuan yang saat ini di dalam kondisi kesehatan yang mengalami gangguan dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Engkau melawat mereka, menjamah tubuh-tubuh mereka, terlebih yang saat ini terpapar COVID, juga sedang di dalam isolasi bersama dengan seisi keluarga yang mungkin sampai pada saat ini masih menjalani masa isolasi. Kami terus percayakan mereka kepadamu Tuhan, dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka, karena Tuhan Yesus tahu, mengerti apa yang sedang menjadi kerinduan dan harapan untuk supaya terbebas dari rasa sakit, untuk mengalami penyembuhan, pemulihan yang hanya berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami selaku Komisi Kaum Perempuan, kami menyerahkan untuk pengurus Komisi Kaum Perempuan tingkat jemaat. Juga kami memohon kiranya di dalam tugas yang Engkau percayakan bagi mereka, mereka terus beraktivitas, berkarya sesuai dengan tugas panggilan yang sudah Tuhan nyatakan bagi mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk koordinator Komisi Kaum Perempuan tingkat jemaat, Ibu Penatua Heni Mawardi, diberkati di dalam kehidupannya, juga di dalam kesehatannya. Biarlah dia bertambah-tambah di dalam sukacita, di dalam melayani Engkau, bersama dengan jajaran pengurus yang ada di tengah-tengah jemaat kami ini. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk kegiatan-kegiatan komisi, agar supaya dalam setiap program yang dilakukan dalam keterbatasan ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Juga kami membawa di dalam doa, dalam kehadiran kami selaku anggota jemaat PAUK Depok 2 Timur, kami turut berdoa menggumuli akan keberlangsungan hidup dan pelayanan gerejamu ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dalam keadaan keterbatasan kami, biarlah kami tetap di dalam sukacita mengemban tanggung jawab pelayanan. Kami menyerahkan untuk seluruh hamba-hamba pelayan, mulai dari para pendeta, majelis jemaat, juga seluruh pengurus-pengurus komisi. Biarlah kami senantiasa ada kesehatian dalam menjalankan tanggung jawab kami, dan juga sukacita untuk terus dalam menjalankan panggilan Tuhan. Demikian juga untuk program-program kehidupan pelayanan kami di tengah gerejamu. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk ibu-ibu, kaum perempuan, di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan, di tengah-tengah masalah, pergumulan apapun yang sedang dihadapi saat ini, kami tidak mampu dan tidak mengetahui persoalan dan pergumulan pribadi lepas pribadi, tapi Engkau Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Kami hanya berdoa, kami topang di dalam doa, kuatkan mereka, terlebih kesehatan mereka Tuhan, agar supaya kami juga diberikan imun yang kuat untuk kami mampu
menjalani kehidupan dan tanggung jawab baik di tengah lingkungan keluarga, di tengah pelayanan, di tengah kerja, di lingkungan kehadiran kami, di tengah-tengah bermasyarakat, dan juga di tengah berjemaat. Kami mohon kiranya Engkau tolong kami, Engkau jamah kami. Demikian juga untuk anak-anak kami, anak-anak di dalam masa tumbuh kembang mereka, anak-anak di dalam pendidikan mereka, anak-anak di dalam memasuki pendidikan jenjang dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Engkau memberkati anak-anak kami ini. Demikian juga anak-anak remaja, dewasa, pemuda, agar supaya juga mereka terus mampu menempatkan diri. Terlebih juga untuk anak-anak yang sedang berjuang untuk mempersiapkan, memperlengkapi diri untuk pekerjaan ke depan yang kami percaya Tuhan siapkan bagi mereka, agar supaya juga diberkati dengan hikmat Tuhan, mereka juga belajar untuk mandiri dan juga bertanggung jawab untuk kehidupan dan masa depan mereka. Saat ini juga Bapa, kami juga tak lupa berdoa dalam tanggung jawab panggilan kami selaku gereja Tuhan. Kami menopang di dalam doa untuk bangsa negara kami. Engkau melindungi, Engkau menyelamatkan bangsa kami ini Tuhan dari berbagai bentuk gangguan-gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar dalam mengacaukan bangsa ini. Tapi lindungi, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati, memberikan hikmat, pengertian, marifat untuk para pemimpin dari tingkat pusat, daerah. Kiranya mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan supaya mampu menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Terlebih saat di mana pemerintah menghadapi dalam menangani dan menanggulangi untuk mengatasi masalah pandemi ini Tuhan. Agar supaya semuanya ini boleh Tuhan menolong lewat hikmat Tuhan, sehingga ada jalan keluar dan kami boleh terbebas dari virus ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengendalikan segala sesuatu, berkuasa untuk mengendalikan apapun. Oleh sebab itu, Engkau Tuhan yang kami percaya dan kami imani, kami juga menyerahkan seluruh persoalan-persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini penyerahan diri kami, ini gumul kami serta syukur kami kepadamu. Hanya kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan, kita akan memberikan persembahan khusus KKP, dan persembahan ini akan diberikan bersamaan dengan persembahan minggu ke bendahara gereja. Saya mengundang kaum perempuan berdiri dan menyanyi pujian Terima Kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah Kau sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik atas segala berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami, kaum perempuan Gereja POK Depok 2 Timur. Terima kasih Bapa, kalau di sore hari ini kami masih diperkenankan untuk memberikan persembahan yang semua ini kami yakin berasal daripada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Ibu Pendeta Heli. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdiri dan menaikkan pujian penutup. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, ibu-ibu kita boleh selesai dengan ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan kembali di dalam kehidupan dan tanggung jawab kita
khususnya selaku perempuan, ya kita menjalani hidup ini dengan bijak, dan kita kembali di tengah-tengah kehidupan dan tanggung jawab kita untuk membawa berkat, berdampak di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Untuk itu mari arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom ibu-ibu, salam sehat, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, harus berjalan seimbang. Shalom.